Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan karunia-Nya yang Allah berikan kepada kita, sehingga sampai hari ini, sampai detik ini, kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat menghirup udara segar, dapat beraktivitas dan juga dapat melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan sampai menuju 10 hari terakhir Ramadan. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para sahabatnya dan pengikutnya, termasuk kita yang insya Allah tetap istiqomah dalam menjalankan risalah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayah bunda dan juga anakku, siswa-siswi SD Rabbani yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita mencoba untuk menggali tentang makna Idul Fitri. Makna Idul Fitri tidak hanya sekedar kembali kepada yang suci. Makna Idul Fitri dapat diartikan pula sebagai bentuk ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas kemenangan besar yang kita peroleh setelah menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Idul Fitri memiliki makna yang berkaitan erat dengan tujuan yang akan dicapai dari kewajiban berpuasa, yaitu manusia yang bertakwa. Idul Fitri berasal dari dua kata yang itu yang artinya kembali, sedangkan fitri memiliki dua makna. Makna kata fitri yang pertama adalah berarti berbuka puasa, sedangkan makna yang berikutnya adalah suci. Adapun fitri yang berarti buka puasa didasarkan pada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang artinya tak sekalipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pergi untuk melaksanakan hari raya Idul Fitri tanpa makan beberapa kurma sebelumnya. Sedangkan kata fitri yang berarti suci artinya bersih dari segala dosa, kesalahan, kejelekan, keburukan, berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang artinya barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan didasari iman dan semata-mata karena mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Barang siapa yang sholat malam di bulan Ramadan dengan didasari iman dan semata-mata karena mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, maka diampuni dosa-dosanya yang lalu. Oleh karena itu, salah satu sunnah sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri adalah makan atau minum walaupun sedikit. Untuk ini menunjukkan bahwa hari raya Idul Fitri 1 Syawal itu waktunya berbuka dan haram untuk melaksanakan ibadah puasa. Ayah bunda dan juga siswa-siswi SD Rabbani yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Al-Imran, Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa antara ciri-ciri orang yang bertakwa ada 4. Pertama
adalah orang yang selalu menginfakkan sebagian harta yang baik dalam kondisi lapang maupun kondisi sempit. Maknanya adalah orang yang selalu rajin beramal serta ikhlas lillahi ta'ala. Kebiasaan bersedekah seperti dicontohkan oleh Aisyah radhiyallahu an, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang rutin bersedekah meskipun hanya dengan sebiji kurma. Bahkan di dalam riwayat lain Nabi menyebutkan bahwa harta yang dikeluarkan untuk kepentingan sedekah tidak akan mengurangi sedikit pun kekayaan seseorang, melainkan menjadi investasi yang akan dinikmati hasilnya di akhirat kelak. Yang kedua, ciri-ciri orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-Imran ayat 133, yaitu orang yang mampu menguasai hawa nafsu. Orang-orang yang jika diberi cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala tetap sabar dan tidak emosi, tidak juga keluh kesah. Orang-orang inilah yang disebutkan oleh Rasulullah SAW sebagai orang yang kuat. Di bulan Ramadan umat Islam telah menjadi orang yang kuat selama sebulan karena mereka mampu mengendalikan diri dan menguasai hawa nafsu. Yang ketiga, ciri-ciri orang yang bertakwa adalah memiliki sifat sabar dan mampu mengendalikan diri. Ini adalah sifat dan sikap lapang dada sebagai ciri orang yang bertakwa. Orang-orang tersebut oleh Nabi dikategorikan sebagai kelompok orang-orang yang terhormat, yang memiliki derajat tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ciri orang yang bertakwa yang keempat adalah orang-orang yang sanggup bertaubat atas segala dosa yang diperbuatnya. Dalam sebuah riwayat diceritakan Anas radhiyallahu anhu bahwa ketika ayat ini turun, iblis menangis seketika sebab ia merasa tak mampu menggoda manusia karena ampunan Allah Subhanahu wa taala yang terus diberikan kepada hambanya. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap anak Adam itu pernah bersalah atau berdosa, dan sebaik-baiknya orang-orang yang berdosa adalah yang mau bertaubat. Maka disinilah Allah menjanjikan kekuatan bagi orang yang selalu membaca kalimat thayyibah, tahlil, tahmid, tasbih dan istighfar. Karena iblis tidak akan pernah mampu menggodanya. Anak-anakku SD Rabani, siswa-siswi SD Rabani yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Idul Fitri yang sebentar lagi kita memasukinya. Kita dituntut untuk saling berbagi sebagaimana apa yang kita rasakan selama bulan Ramadan. Di bulan Ramadan tentu selama menjalankan puasa kita menahan lapar, maka kita merasakan seolah-olah apa yang dirasakan oleh saudara-saudara kita yang tidak bisa untuk menafkahi keluarganya, untuk tidak bisa makan sekalipun mereka tidak sanggup. Oleh karenanya puasa mengajarkan kepada kita untuk saling berbagi, memiliki rasa empati yang tinggi dalam berbagi kepada saudara-saudara kita yang lain. Sehingga Idul Fitri bukan hanya kebahagiaan bagi kita semata, tetapi juga kebahagiaan bagi seluruh
saudara-saudara kita yang tidak bisa menikmati sebagaimana kita menikmatinya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah kita, segala kebaikan yang kita lakukan selama bulan Ramadan, dan setelah Idul Fitri menjadi awal bagi kita untuk terus istiqomah dalam bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi orang-orang yang terdepan dalam menegakkan kebaikan, menegakkan kebenaran, dan selalu patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Yang salah dari saya, yang benar dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Selamat menjalankan ibadah puasa di sisa Ramadan, dan juga selamat menyambut Hari Raya Idul Fitri. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kemudahan, perlindungan kepada kita untuk dapat melaksanakan segala kebaikan yang kita lakukan dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.